Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membahas tentang artikel yang berjudul Studi Sosial Taman Kanak-Kanak. Baiklah, sebelum memulai presentasi, hasil diskusi, saya ingin perkenalkan nama anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Nama saya Dwi Wahyuni, ada teman saya Arno Satri Valega, Anissa Nurul Fadila, Anissa Septia Fitri, dan Yulia Adisti. Baiklah, di peran pertama yaitu summarizer atau merangkum. Ini saya sendiri yang akan menjelaskan. Next. Next, Yul. Tahap pertama yaitu summarizer atau merangkum, yaitu komponen setiap standar menggambarkan pengetahuan atau keterampilan dan berfungsi sebagai indikator kemajuan untuk mengukur pencapaian siswa dari setiap standar. Salah satu standar isi studi sosial adalah individu, budaya, dan masyarakat. Siswa mengeksplorasi dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dalam cara kelompok, masyarakat, dan budaya. Menangani kebutuhan serupa dan kekhawatiran. Dengan komponen A. Mengidentifikasi kesamaan kepentingan antara masyarakat di sekolah dan lingkungan masyarakat. B. Diskusi bagaimana orang-orang dalam suatu masyarakat saling membantu. C. Jelajahi peran siswa dalam komunitas sekolah. Next. Ada 5 keterampilan sosial yang dapat kita perhatikan. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi bukan hanya keterampilan berbicara, namun juga mampu menyampaikan dengan baik, sekaligus mampu memahami dan memberi respon kepada orang yang diajak berkomunikasi. Keterampilan ini bisa dilatihkan kepada anak dengan cara mengajak anak untuk berdiskusi tentang apa yang dirasakannya. Misalnya ketika pulang sekolah, anak diajak untuk menceritakan pengalamannya di sekolah. Yang kedua yaitu keterampilan membuat humor. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan misalnya berupa cilukba. Ketika bermain cilukba, secara spontan anak akan tertawa. Meskipun permainan ini nampak sepele, namun hal ini sudah merupakan hal yang lucu bagi anak. Ketika anak sudah mengenal berbagai hal yang membuatnya merasa lucu, maka ia akan belajar membuat humor sendiri. Yang ketiga yaitu keterampilan menjalin persahabatan. Bersahabat bukan berarti hanya berteman dengan satu teman lalu mengabaikan teman yang lain. Namun, persahabatan yang baik adalah menjalin hubungan dengan banyak teman sehingga pergaulan pun akan menjadi semakin luas. Yang keempat yaitu keterampilan berperan dalam kelompok, bahwa dengan bergabung sebuah kelompok kepercayaan diri anak akan meningkat. Jika anak terampil dalam menyampaikan pendapat, maka secara tidak langsung anak akan mengasah kepercayaan dirinya dengan baik. Yang kelima yaitu keterampilan bersopan santun dalam pergaulan. Jika anak sopan dan menempatkan tempat yang baik di pergaulannya, maka anak lebih mudah untuk membangun relasi atau jalinan sosialnya. Baiklah, peran selanjutnya yaitu bertanya yang akan dilanjutkan oleh Arno Satri Valega. Next. Baiklah, peran kedua yaitu pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tujuan dan capaian dalam standar isi studi sosial di TK? Pertanyaan kedua, bagaimana peran orang tua mengembangkan keterampilan anak saat berperan dalam komunitas atau kelompok lingkungannya? Dan pertanyaan terakhir, seberapa penting pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan lingkungan anak di TK? Selanjutnya akan dijawab oleh Anissa. Baiklah, saya akan melanjutkan tahap ketiga, yaitu menjawab. Yang pertama, yaitu A. Dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi dan dapat membuat keputusan baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. B. Dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
C. Anak bisa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. D. Anak dapat memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. E. Anak memiliki kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. F. Anak memiliki kemampuan komunikasi bekerja sama dalam masyarakat. Next. Yang kedua itu, anak dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Peran orang tua di sini yaitu A. Memberikan anak untuk menemukan pendapat. Jika anak terampil dalam menyampaikan pendapat, maka secara tidak langsung anak akan mengasah kepercayaan dirinya dengan baik. Sementara, kepercayaan diri merupakan modal penting agar seorang bisa berperan dalam kelompok sosialnya. B. Memberikan anak dorongan, dukungan, dan motivasi agar saat anak berinteraksi, anak dapat menimbulkan percaya dirinya. C. Orang tua dapat memberikan kasih sayang kepada anak, merawat anak dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak berinteraksi di lingkungannya dapat menerapkan perilaku baik kepada lingkungannya. D. Orang tua juga dapat mengajak anak untuk berkumpul dan berkomunikasi agar saat anak di lingkungannya, anak sudah terbiasa dengan berhadapan di dalam lingkungannya. Next. Memiliki teman sebaya pada usia 5-6 tahun adalah hal terpenting yang dibutuhkan anak. Dengan teman sebaya memberikan pengalaman belajar pada anak yang tidak bisa mereka dapatkan dengan cara lain. Bersama dengan teman sebaya, anak menjalin persahabatan, hubungan khusus dengan ditandai dengan kelekatan dan minat bersama saat bermain. Berkompromi membuat aturan dan bermain bersama dengan teman sebaya adalah kegiatan yang menarik dilakukan. Teman sebaya membawa dampak pada aktualisasi perilaku sosial anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia Adisti. Tahap yang keempat, kelompok kami memprediksi tentang perkembangan keterampilan sosial bagi anak di taman kanak-kanak. Keterampilan sosial anak perlu dikembangkan karena pada dasarnya setiap anak akan memerlukan bantuan orang lain dan akan hidup menjadi manusia sosial. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang tidak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Keterampilan sosial yang baik merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta mampu bekerja sama. Bermain untuk mengembangkan sosial emosional, membantu mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah, meningkatkan kompetensi sosial meliputi interaksi sosial, kerjasama, menghemat sumber daya, peduli terhadap orang lain, seperti memahami dan menerima perbedaan individu, memahami masalah multibudaya, membantu mengekspresikan, membantu menguasai konflik dan trauma sosial, membantu mengenali mereka sendiri. Cara melatih keterampilan sosial pada anak. Yang pertama, melakukan pembinaan hubungan dengan orang dewasa. Dalam hal ini juga, orang dewasa harus selalu siap membantu anak dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Tentunya memang harus sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, melakukan pembinaan dengan kelompok. Cara yang satu ini dilakukan untuk melakukan pembinaan dengan kelompok belajar anak, di mana hubungan kelompok yang terbina tersebut bisa membantu anak mengenal identitas diri mereka serta menjaganya di kegiatan pola kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, melakukan pembinaan dengan anak lain. Anak-anak harus diajarkan mempertahankan diri agar bisa menuntut halnya dengan cara yang bisa lebih diterima dan juga menerima giliran dalam melakukan pengkomunikasian keinginan, pengadaan negosiasi dengan acara yang diterima oleh adanya kelompok di sekolahnya. Yang keempat, membina anak sebagai individu yang baik. Sebagai orang tua, kita juga wajib mengajari anak agar bisa belajar dalam bertanggung jawab, khususnya dalam membantu dirinya sendiri. Yang kelima, pengenalan diri. Cara ini dilakukan dan memang sangat dibutuhkan untuk bisa menjalin hubungan sosial yang baik. Yang keenam, mengenalkan emosi yang baik. Sejak dari usia dini, ajarkan anak untuk mengenali emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Anak juga
harus paham mengenal jenis emosi karena bisa membuatnya lebih mengetahui pengendalian emosi yang dilakukannya. Yang ketujuh, ajarkan rasa empati. Melatih anak agar bisa mempelajari keterampilan sosial juga harus bisa dimengerti dan dipahami bahwa memiliki keterampilan dan juga dengan bisa mengembangkan serta menumbuhkan rasa keterampilan sosial untuk saling menghargai dan juga bisa menghindari kesalahpahaman yang ada. Yang kedelapan, mengajarkan anak rasa berbagi. Sedari dini juga anak-anak harus diajarkan mengenai rasa berbagi dengan orang lain. Yang kesembilan, simpati. Keterampilan lain yang memang harus dipupuk sejak dini seperti rasa simpati dan juga emosi. Yang ke-10, menolong sesama. Cara lainnya yang bisa dilakukan untuk melatih keterampilan sosial adalah dengan mengajarkan tolong-menolong. Yang ke-11, rasa bersaing. Dengan mengajarkan keterampilan yang satu ini untuk bisa membuat anak mengguli atau mengalahkan anak yang lainnya. 12, memberi sikap positif. Sikap positif yang ditanam oleh orang tua juga mampu mengajarkan anak untuk bisa memiliki keterampilan sosialnya dengan sangat baik. 13, memberikan perhatian pada anak. Dengan selalu memberikan perhatian pada anak, nantinya anak akan jauh lebih paham dan mengerti mengenai rasa kasih sayang. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nurul. Baiklah, saya akan melanjutkan tahap kelima, yaitu masa kanak-kanak merupakan perkembangan anak yang pendek, tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Perkembangan sosial merupakan perubahan dari penuh ketergantungan menuju kemandirian dalam suasana kedewasaan sosial yang bertanggung jawab pada kadar ketergantungan berkurang. Sejalan dengan perkembangan kemampuan berbagai aspek kepribadian, ketergantungan sosial secara relatif berakhir dan waktu individu mampu mandiri dan berdedikasi dalam kedewasaannya. Komponen setiap standar menggambarkan pengetahuan atau keterampilan dan berfungsi sebagai indikator kemajuan perkembangan keterampilan sosial bagi anak di taman kanak-kanak. Keterampilan sosial anak perlu dikembangkan karena pada dasarnya setiap anak akan memerlukan kebantuan orang lain dan akan hidup menjadi manusia sosial. Keterampilan sosial yang baik merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Jika masih ada kurang dan ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.